Nah, ini kita mau cari perbedaannya yo. Ini kita buka. Ini belinya ke dealer saya, di dealer Nasmoko kalau di Jawa Tengah. Nah, kita buka. Nah, seperti ini baru ya, belum pernah dipakai tentunya. Tuh. Nah, ini bisa teman-teman tahu ya, tuh perbedaannya. Warnanya untuk tulisan Denso-nya berbeda antara yang asli itu warnanya ndak hitam, jadi agak ke abu-abuan ya, tuh. Nah, ini ya. Tuh. Ada beda. Yes, pokoknya warnanya aja yang beda sih, teman-teman. Kalau yang lain tentu agak sulit ya di apa namanya? Dideteksi ya. Walaupun memang ini untuk besi di sininya itu juga beda. Tulisan Denso-nya ini ya sama aja, dia cetak miring juga. Tulisannya Japan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Hari ini kita ketemu sama diservis dulu di tempat sana. Nanti kalau di sana tidak beres baru di tempat saya. Tapi nggak apa-apa lah, itu namanya pilihan ya. Jadi ceritanya ini habis ganti busi, kemudian tune up, ganti filter udara, udah dibersihkan semuanya. Mobilnya masih berebet-berebet, nyendat-nyendat kalau pas panas gitu toh. Saya tanya, ya cuma udah baru padaan gitu. Artinya mobil ini sebenarnya habis servis gitu loh. Habis ganti busi, filter udara, throttle body dibersihkan ya, jadi dibersihkan gitu kan. Tapi malah kendalanya berebet-berebet. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini juga jadi pembelajaran buat teman-teman semua. Ketika servis itu bisa aja di mana tempat, tapi tolong cari tempat servis yang bener-bener qualified, artinya yo mumpuni untuk menangani hal tersebut. Jangan sampai kendala terus habis itu barulah dibawa ke tempat saya. Ini rata-rata kan begitu ya, mobil-mobil yang di tempat kita. Kalau itu enggak, itu sebelum hancur semuanya dibawa ke tempat kita. Jadi insya Allah kita tangani dengan sepenuh hati. Ini kita juga tangani sepenuh hati, walaupun ini sebenarnya dari sana juga karena jauh ya. Ini dari Tulungagung. Ini 3 kali kita di sana dibongkar beberapa kali. Ini kita bongkarkan lagi. Terus itu Grand Livina, itu langganan kita sebenarnya juga. Terus yang ini nih, businya tuh seperti ini. Saya curiga di businya karena setahu saya busi Denso ini nggak seperti ini tulisannya ya. Ini bisa dibilang, aku nggak ngerti ya palsu apa ora, tapi yang jelas ada perbedaan ketika kita belinya busi ke dealer. Nanti teman-teman bisa tahu ya. Nih saya taruh sini aja nih biar ketahuan ya. Ini sini, ini businya udah kepakai ya. Nah, ini kita mau cari perbedaannya yo. Ini kita buka. Ini belinya ke dealer saya, di dealer Nasmoko kalau di Jawa Tengah. Nah, kita buka. Nah, seperti ini baru ya, belum pernah dipakai tentunya. Tuh. Nah, ini bisa teman-teman tahu ya, tuh perbedaannya. Warnanya untuk tulisan Denso-nya berbeda antara yang asli itu warnanya ndak hitam, jadi agak ke abu-abuan ya, tuh. Nah, ini ya. Tuh. Ada beda. Yes, pokoknya warnanya aja yang beda sih, teman-teman. Kalau yang lain tentu agak sulit ya di apa namanya? Dideteksi ya. Walaupun memang ini untuk besi di sininya itu juga beda. Tulisan Denso-nya ini ya sama aja, dia cetak miring juga. Tulisannya Japan di sini. Di sini tidak ada Japannya. Jadi kalau yang ori malah itu Denso aja, OD gini, tidak ada tulisan Japannya. Ini tulisannya DJ, ini tulisannya Japan, FN gitu ya. Ini yang terpasang nih. Yang terpasang mobilnya berebet-berebet, nyendat-nyendat. Jadi datang itu beliau ngomong, "Mas, tolong mobilku cek koil." Yes, koyo orang ngerti itulah, koyo ngerti apa? Kerusakan mobil gitu ceritane. "Mas, tolong mobil saya cek koil. Koilnya mungkin bocor, nyendat-nyendat. Sama tolong filter bensinnya diturunkan, dibersihkan, mobilnya nyendat-nyendat." Sebenarnya ketika saya lihat tuh mobilnya ya masih apik, kilometer masih di bawah 70.000 gitu ya. Terus saya curiga itu businya kayaknya beres, tapi kita buka ya baru-baru semua gitu. Tapi baru-barunya kalau menurut saya itu palsu gitu, teman-teman. Jadi hati-hati
ketika teman-teman ganti-ganti ataupun masuk bengkel di mana bengkel tersebut tidak kompeten gitu. Sekarang kita langsung aja ganti businya. Yang palsu ini kita ganti yang original, tentunya ini asli. Makanya busi itu kalau beli ya yang asli, jangan yang KW-KW. KW-KW akhirnya bermasalah gitu kan, tenaga nggak ada, berbet kalau pas akselerasi kayak busi kayak koil bocor gitu loh, berbet gitu. Tadi saya tes begitu. Nah sekarang kita ganti dulu businya. Oke, sekarang kita lanjut tes lagi, lihat kondisinya setelah kita ganti busi yang original. Mudah-mudahan keluhan yang dikeluhkan mobil nyendat-nyendat, orang yang minta ngecek koil bocor, minta turun tangki, ya itu tidak kita lakukan. Karena yang apa jenenge ya, kasarnya ngomong itu, kalau kita ngomong kasar-kasaran gitu ya, yang dokter itu sebenarnya beliaunya apa kitanya kasarnya ngomong begitu ya, tapi ya itu tidak apa-apa. Artinya permintaan yang langsung dari beliaunya, tapi kita lakukan agak berbeda dari permintaannya, karena permasalahan yang dikeluhkan itu solusinya bukan dari koilnya itu ataupun bukan dari filter bensinnya itu gitu. Kalau kita melakukan pekerjaan yang sesuai permintaan, ngecek koil, oke, sudah kita cek koilnya, sudah kita tidak dikasih pengaman biar tidak bocor koilnya, kemudian kita turun tangki, kita bersihkan filter bensinnya dan tangkinya. Ketika itu semua pekerjaan sudah dilakukan, maka kan akan kena biaya. Setelah itu dites, loh kok nggak sembuh yo gitu. Tapi jangan nyalain bengkelnya kalau kita melakukan pekerjaan sesuai permintaannya, karena itu permintaannya kan itu. Jadi kita improvisasi gitu loh, biar nggak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, tapi keluhannya itu bisa teratasi gitu loh maksudnya. Kalau kita datang ke dokter, Pak tolong saya minta obat mah gitu maunya, atau obat apa, padahal yang sakit itu kan lututnya atau sendinya gitu. Nah itu kan nggak cocok ya, makanya diperiksa dulu. Nah nanti setelah diperiksa kita pastikan kerusakan itu dari apanya, baru itu yang dilakukan perbaikan. Jadi ini juga buat teman-teman semua ya, kalau ketika kita ke bengkel itu boleh lah kita punya opini sendiri, kita punya pengetahuan mungkin gitu kan, tapi pengetahuan itu hanya sebatas bukan untuk melakukan pekerjaan loh, penyuruh untuk melakukan pekerjaan itu bukan gitu. Karena apa yang kita tahu dengan apa yang ditahui bengkel, pengetahuan itu biasanya kan lebih tahu bengkelnya dibandingkan pemilik mobilnya. Walaupun teman-teman mungkin ada yang lebih pintar dari bengkelnya, tapi ketika untuk mobil naruh di bengkel ya jangan terus minteri gitu. Kalau minteri ya repot urusannya gitu. Jadi seolah-olah ini bengkelnya itu jangan sampai jadi kayak ini loh, hanya nyuruh tukang suruh gitu loh. Jadi seolah-olah tuh ini tolong koilnya dibenerin koilnya, atau cek aja yang ada yang bocor enggak gitu kan, karena mobilnya nyendat-nyendat. Terus kemudian ini tangkinya diturunkan, coba siapa tahu dari filter bensinnya yang mampet gitu. Nah, padahal bukan itu permasalahan aslinya begitu. Gitu, itu untuk perhatian buat teman-teman semua. Jadi walaupun sepintar-pintarnya kita, saya pun begitu kadang-kadang ketika saya masukin mobil ke bengkel temen itu, kita minta tolong itu terus tidak sebagaimana mestinya kita lebih pintar gitu kan. Enggak, saya minta biasanya konsultasi, Mas ini kalau diginikan gimana ya, menurut jenengan gimana perkiraan itu kalau yang kejadian seperti ini itu biasanya apanya dulu gitu. Jadi konsultasi dulu, ataupun kalau memang kita tidak ada waktu untuk konsultasi, langsung aja bilang, Mas ini mobilnya nyendat-nyendat, tolong diperbaiki, tolong dicari dari mana asal nyendat-nyendatnya. Itu saya pikir lebih baik daripada kita langsung to the point, Pak ini koilnya kayaknya bocor deh, tolong dicek ya koilnya, sama filter bensinnya tolong diturunin, tolong dibersihkan ya. Nah kita kalau mau saklek-saklekan tuh oke gitu kan, habis perbaikan koil, kemudian perbaikan atau bersihkan filter,
Udah selesai Pak untuk perbaikan koil sama perbaikan atau pembersihan filter, ongkosnya sekian. Oh ya, dibayar. Giliran pulang, Mas ini gimana kok mobilnya masih nyendat-nyendat loh. Nah itu yang jadi kadang-kadang tidak sinkron dengan apa yang keluhan dengan yang dikerjakan gitu. Jangan sampai seperti itu gitu loh. Jadi kita dapat komplain yang bukan yang kita kerjakan jadinya gitu, karena keluhannya nyendat-nyendat tapi permintaannya sesuatu yang beda. Itu aja buat teman-teman semua ini, jadi biar enak gitu loh ke depannya gitu. Kita tes dulu ini sih, kalau diakselerasi udah nggak kayak tadi, agak-agak lelet-lelet gitu kalau pas panas ya. Ini masalahnya nunggu panas teman-teman, jadi kalau udah panas dia baru busi itu bermasalah gitu loh. Makanya beliaunya tuh bilang, kok kalau panas mesinnya nyendat-nyendat gitu, berbet gitu ya, karena businya palsu tuh. Oke, sekarang kita coba tes agak jauh dulu. Kita sudah tes 8 kilo kali 2, jadi PP 16 kiloan. Tadi berangkat kita non AC untuk memastikan di non AC tidak ada nyendat-nyendat. Pulangnya kita pakai AC, gitu juga pengen kita tes juga dalam kondisi pakai AC ada tidak nyendat-nyendatnya. Alhamdulillah sih non AC itu oke. Ini sudah pakai AC juga oke, tidak ada kendala lagi. Jadi begitulah ya teman-teman ya. Ini beberapa kali sih saya menemukan itu ya seperti itu. Jadi pemilik mobilnya ada keluhan, beliaunya sudah punya pekerjaan yang menyatakan bahwasanya kerusakannya dari situ tuh, pekerjaannya itu gitu. Jadi seolah-olah sing punya bengkel malah kayak sing punya mobil gitu. Nah itu kan jangan sampai kejadian seperti itu ya. Jadi karena itu ndak enak nanti jatuhnya gitu. Jadi kitanya juga ndak enak, yang punya mobil jadi nanti juga nggak enak, karena permasalahan itu bisa jadi tidak terselesaikan gitu kan. Dulu juga sama, waktu itu pernah kita sudah sampaikan bannya ini benjol, itu menyebabkan mesinnya itu nyendat-nyendat, tapi beliaunya tidak percaya gitu loh. Enggak, ini tadinya mesinnya sebelum kemarin diservis tuh nggak nyendat-nyendat begini katanya gitu, hanya setirnya yang goyang-goyang. Setirnya sekarang memang udah nggak goyang-goyang, tapi kok mesin jadi nyendat-nyendat begitu kan. Terus saya sampaikan itu ban yang depan yang benjol yang menyebabkan setir goyang-goyang itu kan sudah dipindah ke belakang. Maka ketika di belakang itu akan membebani mesin benjolnya, jadinya mesinnya tadinya nggak nyendat-nyendat jadi nyendat-nyendat. Sedangkan setirnya yang pakai ban belakang ditaruh di depan yang bannya normal, jadi normal setirnya, nggak goyang-goyang karena ban pakai yang ban normal gitu kan. Kayak enggak Mas, bukan dari bannya. Jadi seolah-olah itu yang punya mobil itu sudah punya prediksi sendiri, punya pengalaman sendiri terkait dengan kerusakan mobilnya. Udah ngerti lah perusakan mobil itu dari mana, udah ngerti gitu kan. Tapi setelah tak minta, ya udah gini datang aja ke bengkel, saya bilang gitu. Nah, setelah datang ke bengkel kan waktu itu terus langsung tak dongkrain semua, ban 4 saya lepasin, saya tuker sama ban yang bagus-bagus di tempat saya ada kan yang pakai servis gitu kan. Tak pasangin lah ban yang Avanza yang bagus-bagus. Setelah itu kencengin, beliau tak suruh bawa, ayo sekarang kita test drive berdua. Nah sekarang coba sampean rasakan sendiri, sampean yang bawa mobilnya monggo dipakai, saya tak ikut. Nah waktu itu setelah dicoba, oh iya Mas yo, kok hilang yo nyendat-nyendatnya yo. Lah iya udah dikandani gitu kan. Nah seperti itu tuh kadang-kadang banyak sekali kita temukan. Jadi saya berharap teman-teman tuh juga ada rasa empatinya gitu kan. Jadi jangan sampai walaupun kita pintar, kita tahu terus jadi minteri ataupun jadi seolah-olah sok tahu, jadi itu nggak enak gitu loh. Gitu sih baiknya. Jadi orang kan walaupun ilmunya tinggi tapi jangan sampai dilihatkan kalau ilmunya tinggi. Itu sesuatu yang menurut saya harus dipegang gitu. Kalau saya seperti itu ya. Tadi saya sudah sebutkan beberapa kali saya itu ke tempat bengkel gitu, main ke tempat bengkel, kita tuh lebih baik seolah-olah itu ya nggak ngerti apa-apa gitu loh. Karena dari kita nggak ngerti apa-apa kita jadi tahu kan, jadi tahu gini, kalau caranya bengkel ini seperti ini, caranya bengkel ini penanganannya seperti ini. Jadi karena kita nggak tahu kan mereka akan ngasih tahu gitu loh, caranya begini Mas, gini gitu. Nah itu jadi masukan juga buat kita gitu loh, begini. Tapi kalau kita datang minteri ya
udah silaturahim gitu kan, datang-datang minteri, nggak enak nanti jatuhnya gitu teman-teman. Jadi lebih baik kita seolah-olah kosong gitu. Jadi kita kosongin dulu dari diri kita biar ada ilmu yang bisa masuk, kasarnya ngomong begitulah pokoknya. Wes gitu teman-teman. Jadi permasalahan mobil yang katanya koilnya bocor sama filter bensinnya katanya kotor sudah selesai hanya dengan ganti busi. Saya nggak tahu nih beli businya dari mana. Kalau dulu beliaunya itu juga pernah seperti itu juga, punya mobil ganti koplingnya belinya online, terus dipasang kok bermasalah, akhirnya turun kopling lagi, cari beli yang ori bukan ori tapi di toko belinya gitu. Jadi akhirnya sembuh juga koplingnya gitu kan, beli part yang bagus gitu loh. Nah ini busi ini kayak nggak tahu nih, ini belinya online atau beli atau yang masang dari bengkel yang masang atau gimana, saya nggak tahu. Yang jelas wis koyo ngono kuwi ceritane pokoknya, panjang kali lebar kali tinggi. Semoga video ini bermanfaat. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila salah dalam berkata-kata, karena yo bisanya seperti ini ngomongnya, agak sedikit berepotan.